Jumpa lagi, masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik. Oke, kita lanjut saja pada jenis-jenis buku non-fiksi. Jenis yang pertama ada buku biografi. Buku biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Buku ini ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami seseorang. Tentu, buku biografi ini ditulis agar dapat menginspirasi pembaca. Lalu yang kedua adalah buku pendamping. Buku pendamping adalah buku yang berfungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Jadi buku pendamping ini biasanya ditulis setelah ada buku utama ya. Sebagai contoh misalnya buku pengayaan untuk anak sekolah. Kegiatan buku pelajaran ini masih bersifat umum, jadi buku pelajaran memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan buku utama. Karena ada beberapa bagian dari buku utama yang tidak bisa dijelaskan dalam buku utama. Nah, ini disebabkan oleh space atau pedoman penulisan buku utama tersebut ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah buku literatur. Buku literatur adalah buku yang difungsikan sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diktat atau buku kuliah ya, atau buku literatur yang sering ditulis berdasarkan penelitian. Karena buku ini mempunyai kadar keilmiahan sangat tinggi, maka buku ini sering ditulis oleh dosen ataupun peneliti. Lalu berikutnya adalah buku motivasi. Buku motivasi adalah buku yang berisi kajian psikologis untuk membantu membangkitkan gairah atau semangat pembacanya. Buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan dan moral. Buku motivasi sering ditulis oleh entrepreneur. Dengan membaca buku motivasi, ini diharapkan pembaca ini bisa memperoleh energi baru untuk meneruskan hidup. Oke, berikutnya kita masuk pada ciri-ciri buku non-fiksi. Buku-buku non-fiksi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Ciri yang pertama, menggunakan bahasa yang formal. Ciri ini adalah ciri yang paling menonjol. Dari segi penulisannya, buku non-fiksi disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Meskipun memang ada beberapa buku non-fiksi seperti buku motivasi dan referensi ditulis dengan menggunakan bahasa yang santai. Walaupun santai ya, penulisannya tetap menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Jadi setiap penerbit ini memiliki kategori yang berbeda-beda terkait dengan penulisan buku non-fiksi. Misalnya ada penerbit yang menerima buku dengan ide baru dengan menggunakan bahasa baku. Ada juga yang menerima buku dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan karakter si penulis. Asalkan dari segi penyampaiannya menggunakan ejaan yang baik dan benar ya. Oke, berikutnya ada ciri yang kedua ya. Ini adalah sifat kata yang digunakan adalah denotatif. Kata denotatif maksudnya adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Informasi yang disampaikan oleh penulis ini disajikan secara lengkap, to the point dan tegas. Tujuan penggunaan kata denotatif ini yaitu karena penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca dengan cara tidak berbelit-belit ya. Selain itu penulis juga ingin memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca. Lalu berikutnya ciri yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Sifat dari isi berita pada karangan non-fiksi ini adalah fakta dan faktual sesuai dengan data yang diperoleh. Karena buku ini disampaikan bersifat faktual, maka pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Lalu berikutnya ciri yang keempat, tulisan ini berbentuk tulisan ilmiah populer ya. Maksud dari hal tersebut adalah tulisan ini tidak hanya menggunakan bahasa yang kaku, melainkan maksud dari tulisan dapat dipelajari secara mandiri. Suatu tulisan dikatakan sebagai tulisan ilmiah populer karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau dengan cara yang diambil berdasarkan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diaju. Dalam hal menggunakan sumber referensi, tidak serta-merta langsung ditulis ulang ya begitu saja, melainkan dipahami dan ditulis kembali sesuai dengan pemahaman sendiri. Cara lebih baik yang dapat diterapkan yaitu dengan cara mengkombinasi ide penulis dengan sumber referensi. Oke, berikutnya ciri yang kelima adalah temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada.
Salah satu ciri-ciri buku non-fiksi ini ditulis karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari ulasan naskah terlebih dahulu. Selanjutnya, karangan bisa juga berupa pengembangan dari ide baru tersebut. Oke, berikutnya masuk pada hal-hal yang terdapat dalam buku pengayaan atau buku non-fiksi. Yang pertama adalah gagasan atau ide pokok pada buku. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan umum, gagasan pokok ya. Dalam satu paragraf ini biasanya hanya ada satu ide pokok. Lalu berikutnya yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang sering juga disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Oke, yang ketiga adalah kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Lalu, hal-hal berikutnya yang keempat adalah fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan pernyataan yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Kalimat yang berisi fakta merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang memang benar-benar terjadi dan objektif. Lalu yang berikutnya, opini. Opini merupakan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenaran relatif. Karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa ide maupun saran-saran ya. Jadi opini ini sering disebut sebagai gagasan ataupun argumentasi. Oke, berikutnya adalah pengetahuan. Teks non-fiksi merupakan teks yang menyajikan seluruh isinya berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, kebenaran dari isi teks non-fiksi bersifat absolut. Dari buku non-fiksi banyak kita bisa dapatkan pengetahuan. Oke, Ibu akan berikan contoh cara mengidentifikasi buku non-fiksi ya dalam bentuk tabel ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian sertakan dulu identitas bukunya. Ya, dimulai dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, atau dimensi buku, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada contoh bagannya ya, contoh tabelnya ya. Dimulai dari butir pentingnya pada halaman dan penjelasannya. Oke, berikutnya ini ada contohnya ya, mengidentifikasi buku non-fiksi ya. Identifikasi buku berjudul Psikologi Perkembangan Remaja. Penulisnya adalah Agus Dario. Penerbitnya adalah Galia Indonesia, tahun terbit 2004. Kota terbitnya adalah Bogor dan tebal buku ini sekitar 115 halaman. Dan demikian penjelasannya. Oke, demikian penjelasan Ibu. Berdasarkan penjelasan ini, diharapkan kalian dapat menilai isi dari buku fiksi dan buku non-fiksi ya. Kalian diharapkan dapat mengambil isi maupun nilai yang berguna bagi kehidupan. Selanjutnya, kalian juga dapat menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya kalian untuk bisa lebih disiplin, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Oke deh, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi, tetap di Indonesia Asik.